Nah, ini yang ini coba. Aduh, flat. Nggak masuk ini, kurang ini. Halo, ketemu lagi dengan saya dari Kopi Good Silaturahmi. Apa kabar? Semoga sehat adanya. Iya, ini siang agak panas, sudah 2 hari tidak hujan, jadi cukup apa ya, temperaturnya ini berapa ini? Ada 34. Ini 34 ini. 34 ya, jadi cukup panas. Nah, enaknya sore ini habis asar ini, enaknya kita bikin kopi Vinamulu yang ringan yang ini. Nah, tapi sebelum itu ya seperti biasa, nanti dulu. Maksudnya ini bikin kopi apa? Vinamulu dengan metode 46 Tetsu Kasuya. Kemarin sudah, linknya nanti di bawah ini. Kemarin sudah, tetapi ini sekarang dari perbedaan temperatur atau suhu airnya. Karena suhu atau temperatur ini cukup mempengaruhi taste atau rasa kopi yang dihasilkan. Seperti apa rasanya? Nah, nanti kita langsung coba. Tetapi sebelum itu, seperti biasa, mohon like, subscribe, dan komen serta share-nya agar channel ini terus ada dan terus bertumbuh, menemani Anda dalam membuat kopi, goes, ataupun gelasan. Baik, sekarang kita langsung saja ke pembuatan. Metodenya sudah nanti saya jelaskan lagi, tetapi secara singkat adalah 46 itu adalah 40-60% dari perbandingan air dan kopi. Jadi kalau kopinya 1 gram, airnya 15. Jadi kalau 20 berarti ya kopinya 20 gram ya 300. Nah, kita main suhu. Suhu ini dibagi menjadi 3, yaitu suhu tinggi, sedang, dan rendah. Nah, ini air juga sudah saya nyalakan. Ini saya kecilin dulu saja. Nah, suhu ini ada, saya ulang ya, suhu ada tinggi, sedang, maupun rendah. Nah, ini kalau untuk manual brewing itu sampai 96 derajat Celcius. Kalau cappuccino bisa sampai 98. Itu begitu ya. Sebentar. Ini lanjut ya. Nah, ini sudah mau matang. Waduh, sudah 98. Berarti kita kecilin dulu saja. Kita matiin. Nah, biar nanti akan saya jelaskan. Ini kita grinder kopinya, ya. Saya memakai ini ya, V60 ya, V60 dengan 2 ini, ya. Oke, kopinya Sidikalang ya, Sidikalang. Oke, cukup enak. Nah, oke, grain size-nya coarse aja. Ini airnya sudah masih 100 dan ini juga hampir berapa ini 100. Ini kita matiin dulu ya, ini sudah.
Nah, sudah. Matiin. Nah, grand size-nya ini, lihat ini. Kors segini. Nah, kita bagi. Kita saring itu maksudnya supaya dapat seragamnya, supaya rasanya tidak terganggu oleh yang lembut-lembut seperti ini. Nah ini maklum grindernya juga grinder yang ya grinderan ini, tapi oke, ini sudah bisa untuk bekerja. Nah ini sehingga hasil grinderannya, bubuk kopinya tidak seragam. Nah, maka ya diakali dengan seperti ini, dengan mengayak seperti ini. Nah, ini diayak seperti ini. Nah, sekali lagi. Sisirin. Mana tadi satunya ini? Kita bagi 20-20 nih ya, taruh 20. Oke, 20 pas, pindah sini dulu. Nah ini satu lagi 20. Nah, oke, pas. Nah, oke ya. Nih. Matiin. Udah matang semua airnya. Ini memakai 2. Nah ini filternya ini. Oke, jadi seperti ini, dibasahin dulu. Baik, ini sudah saya basahin semua ya. Ya, ini dibasahin biar kertasnya menghilangkan bau kertasnya. Nah, ini saya panasin lagi. Ini 93, 94. Ini sudah 90 lebih. Nah, oke, kita matiin. Nah, jadi perbedaannya ini nanti akan satunya tetap dengan suhu tinggi. Suhu tinggi itu adalah ini ya, suhu tinggi itu 91 sampai 96. Kalau dibandingkan nanti mainnya dengan suhu rendah, yaitu 80 sampai 85. Bagaimana rasanya? Jadi kita nanti ini yang suhu rendah, ini yang suhu tinggi. Ini suhu tinggi ya, yang gede ini ya. Nah, ini suhu tinggi. Nah, ini yang suhu rendah. Nah, suhu rendahnya itu 80 sampai 85, suhu tinggi 91 sampai 96. Itu sesuai dengan metode Tetsui ketika menang itu adalah di 92 sampai range 92 sampai 96. Ini kita tengok. Ini 98. Kita buka sebentar. Ini nanti yang untuk 96 aja. Nah, ini. Nah, bentar, ini juga masih terlalu panas. Berarti kita nunggu sebentar, atau kita kasih air putih aja, tambahan air putih biar agak cepat ya. Oke ya. Oke.
Oke, baik. Ini yang main suhu tinggi ya. Ini kelihatan nggak ini? Berapa itu? 90 lebih. Ini kan kelihatan ya ini ya. 90 lebih sedikit ya. Nah, ini 90 lebih dikit. Ya, taruh dulu. Yang ini 8188. Mari kita seduh. Ini sempurna mungkin kita lakukan percobaan ini. Jadi memang agak ribet, tetapi ya nggak apa-apa demi percobaan ini. Oke. Nah, ini saya yang mulai ini suhu tinggi ya, suhu tinggi di sini. Saya tuang dulu airnya 20. Ini juga 20. Ya. Ini ya, ini 20 juga. Ini 20 juga. Nah, begini. Mari kita tuang. Yuk. Suhu tinggi. Ya, ini 50 dulu tuangan pertama. 50. Karena kopinya 20 gram, 50. Nah, oke. Ini taruh sini biar nggak keliru. Nah, yang ini juga 50 dulu tuangan pertama. Ya. Oke. Ya, jadi bloomingnya 45 detik. Nah, ini 45 kita tuang yang air tinggi. Ini masih 12 32. Sebentar, tungguin. Ini bener di tadi ya, 8 itu tadi ya. Oke. Sekarang ini hampir 45. Tuangan kedua 70. Jadi jumlahnya nanti 120. Ini tuangan kedua yang bagian 40 persen. Ya, 120. Ini belum, sebentar. Ini 45, 20 juga. Ya. Wah, baunya sudah. Ini 40, 120. Oke. Nah, ini di tuangan ketiga atau tuangan pertama di bagian 60%. Jadi di menit 1.30 ya. 1.30. Oke, ini 1.30. Nah, ini 1.30. Ini 180, 60. Ya, segini. Nah, ini sudah mau. Ini juga. Iya, 180 tambah 60. 180. Oke. Waduh, kebanyakan sedikit, nggak apa-apa. Udah. Nah, ini di tuangan kedua di 60, yang 60. Ini di menit 2 menit 10. 60 ini, 60 jadi 240. Oke. Nah, ini kurang. Sebentar, ini konsentrasi dulu. Nah, ini sampai 240. Nah, oke. Ini tuangan terakhir di 245. Tuangan terakhir. Ya. Ya, ini 2 terakhir sampai 300. Ya. Oke. Ya, tadi begini. Ini kayak gini. Nah, ini 245 ya. 245. Nah, ini tuangan terakhir. Yang terakhir dari sini. Ya. 300. Ya, pas. Ini pas. 300, 245. Oke, ini taruh di sini. Nah, kita angkat ini di menit ketiga atau menit 330 menit 30. Nah, ini sudah ya.
Kita angkat saja. Nah, sebentar. Iya. Iya, begini. Nah, ini juga sudah. Ya, 335. Waduh, kebanyakan sedikit, nggak apa-apa. Angkat. Nah, kita angkat semua ya. Nah, ini begini hasilnya. Jadi, hasilnya seperti ini. Ini agak. Nah, ini hari. Nah, kita angkat semua itu di situ. Oke. Ini terakhir di suhunya berarti berapa ini? Yang suhu rendah di 73. Ini di 80 ini. 80 ya. Ini suhu terakhir. Oke, ini sudah jadi ini. Ini yang suhu rendah ya. Sidikalang suhu rendah yaitu 80. Berapa ini tadi catatannya? 80 sampai 85. Tadi kita main di 81. Kalau ini di suhu tinggi 91 sampai 96, range-nya kita tadi di 91 sedikit. Oke, kita coba rasanya seperti apa ya. Oke. Kita ke depan ya. Baik, yuk. Ya, ini sudah jadi ya. Ini hati-hati membawanya. Jadi gini. Ya, oke. Kita coba di sini. Taruh sini. Nah, ya. Ini sudah selesai ini tadi ya. Nah, ini yang suhu tinggi ya tadi ya. Suhu tinggi 91 berapa tadi. Terus ini yang suhu rendah. Nah, sekarang rasanya bagaimana? Nah, itu kita coba saja langsung. Ini kita coba langsung. Begini biar penetralisirnya air putih. Air putihnya perlu nggak ya? Nggak usah ya. Jadi ini dimulai dari yang suhu rendah. Ini cukup pekat ya ini ya. Cukup pekat ini sidikalang full boss ini cukup pekat. Ya. Coba sedikit dulu. Ini juga kita aduk-aduk dulu. Waduh, mantrat. Ya. Jadi begini. Ini Tetsukatsuya itu juara Brewers atau juara dunia menyeduh di 2016 yang dia menyajikan metodenya dengan metode 4:6 ya, 4:6. Jadi 40%, 60%. Rasanya seperti apa? Tadi sudah banyak mengenai contacting time-nya tadi, atau penyeduhannya atau penuangan airnya tadi sudah saya sampaikan. Ini kita coba saja mulai dari hasilnya bagaimana ya. Kalau di dalam teorinya atau yang disampaikan di dalam Tetsu ini menyampaikannya bahwa kenapa 40 itu adalah mengejar acidity dan sweetness-nya. Nah, ini coba sekarang dapat enggak dengan yang rendah. Oke? Ya, kita coba. Baunya oke. Baunya. Ya. Minum ya. Coba ya. Ini ada filternya karena mungkin juga dari roastingnya, profil roastingnya itu agak ke medium ya, atau ya medium atau dark itu. Ini jadi ada bitnya, tetapi ada aftertaste-nya, ini agak long aftertaste. Ya, ini asidnya nggak keluar, asidnya tipis, kurang. Coba sekarang yang ini, saya menetralisir dengan ini saja. Nah, coba ya, ini yang pakai suhu tinggi 91 ini tadi.
coba. Lebih 91,8 tadi ya. Nah ini tetap enak ini. Jadi di suhu rendah juga agak kurang. Halo, iya Mbak. Oke deh, Masih. ini coba. Dan, Oke. ya, ini terpaksa saya mengambil air putih Kak, supaya saya pikir tadi bisa netral ya ini, tetapi kayaknya kok kurang, jadi saya ambil air putih dan hangat. Ini cukup hangat ya, ini cukup hangat ini, jadi saya netralisir dulu. Oke ya, ini. Nah ini saya coba yang ini, yang suhu tinggi ya. Nah ini dari sini ke sini suhu tinggi. Ini sudah agak adem, kira-kira 60 derajat ya. Asinnya ada, terasa memang kalau heaternya nggak terlalu long aftertaste-nya ada juga, ini nyisa agak pahit, agak bitter gitu. Ya, coba nih ya. Nah, ini ke sini. Nah, ini yang ini coba. Waduh, flat. Nggak masuk, kurang ini, kurang. Kalau suhu rendah ternyata benar teorinya untuk mengeluarkan asid atau bodi itu, ya dengan suhu tinggi. Salah satunya kalau bicara dari suhu ya, dari aspek temperatur atau suhu, ya, suhu tinggi memang berfungsi untuk mengeluarkan asid atau bodinya. Nah ini ya terbukti ini lebih. Oh, ini ada. Ini tadi percobaannya, hasilnya sudah, mungkin Anda sudah mengambil kesimpulan sendiri ya. Nah silahkan, kalau soal selera ya masing-masing. Tetapi kalau dari hasil percobaan ini tadi, ini suhu tinggi dari metode percobaan atau uji rasa metode 46 Taisu Katsuya ini tadi, metode yang atau suhu memakai temperatur tinggi, yaitu 91 sampai 96 itu lebih enak, lebih keluar, maksudnya lebih keluar ya asidnya, terus bodinya juga tidak terlalu. Ini aftertaste-nya masih terasa, saya pikir yang dari sini ya, yang dari suhu rendah ya, yang dari suhu rendah. Jadi teorinya memang benar bahwa untuk mengeluarkan asid itu kita memakai suhu tinggi atau temperatur tinggi. Kalau rendah ya kalau kita ingin mengurangi itu semua. Tapi ini juga asid yang asid bitter yang cukup tinggi ini tadi mungkin juga karena profil roastingnya ini kan tampaknya terlalu tua ya, terlalu tua ini. Jadi ini cukup gelap ya, sehingga hasilnya ya kurang optimal. Mungkin kalau untuk kopi apa tuh enak. Jadi begitu, jangan segan untuk mencoba, terus ulik kopi dengan gaya atau dengan cara masing-masing, nikmati dengan selera Anda masing-masing. Salam kopi, salam ulik ya. Oke, terima kasih.